Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Farid. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, angkatan ke-30 gelombang 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan memiliki arti, konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Konsep ini merujuk pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh warga negara terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan identitas nasional dari suatu negara. Dalam hal ini, wawasan kebangsaan sangat penting untuk memperkuat jati diri dan keutuhan negara. Sebagai contoh, di Indonesia wawasan kebangsaan sangat ditekankan sejak dini melalui pendidikan di sekolah. Melalui pendidikan tersebut, anak-anak di Indonesia diajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, dan juga tentang berbagai kekayaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Ada 4 pilar yang menjadi dasar dalam membangun Indonesia untuk saat ini dan masa yang akan datang. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai dasar bela negara. Kita mulai dari yang nomor 1 adalah cinta tanah air. Cinta tanah air menurut Suryadi tahun 2013, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Kesadaran berbangsa dan bernegara, ini yang nomor 2. Contoh kesadaran berbangsa dan bernegara ini berkaitan erat dengan persoalan menahan keinginan yang lebih bersifat pribadi. Memang tidak salahnya untuk mengabulkan setiap keinginan individu yang dimiliki. Namun terkadang kepentingan yang bersifat umum perlu didahulukan. Apalagi jika ternyata terjebak dalam situasi yang rumit dan mendadak. Nomor 3 adalah Pancasila. Tentu kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada, dan di Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Tentu saja dengan paham betul bahwa tiap sila dalam Pancasila itu sendiri saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Nomor 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, kita yang menjadi pegawai negeri sipil yang mengabdi pada negara, yang mengorbankan waktu dan tenaga untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi dari satuan kerja kita. Nomor 5, kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Wawasan kebangsaan dan bela negara dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa implementasi nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya itu seperti bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap hormat menghormati sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi. Ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, implementasinya seperti mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila keempat dan sila 5. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa diimplementasikan dengan mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diimplementasikan dengan berbuat luhur dan saling membantu serta gotong royong, kemudian bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bagaimana sikap bela negara dalam konsep sebagai generasi milenial dan sebagai ASN? Sebagai generasi milenial, kita bisa menerapkan sikap bela negara dengan cara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Misalnya, terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, membantu korban bencana alam, atau aktif dalam organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Sebagai ASN juga, kita harus menerapkan sikap bela negara dalam tindakan nyata, yaitu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, menjaga kekayaan negara, serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Kita juga harus menghindari tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita harus berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Kita harus mampu bekerja dengan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam membangun kesadaran dan semangat bela negara. Harus dapat mengedepankan sikap gotong royong dan keterbukaan dalam bekerja sama dengan masyarakat. Sebagai generasi milenial, kita juga bisa menerapkan sikap bela negara dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan energi dan air, serta mendukung program-program yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Selain itu, kita juga harus memahami dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenal dan mempelajari kebudayaan masing-masing suku dan agama, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal politik, kita juga harus memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu memimpin dengan baik untuk negaranya. Selain itu, kita juga harus turut serta dalam pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pemerintah agar terhindar dari tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, sebagai generasi milenial dan sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam tindakan nyata, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan maju.